Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba dipermudah? Atau mungkin tanpa sadar, seseorang diam-diam mendoakanmu? Pertolongan Allah sering datang dengan cara yang tak terduga, kadang dalam bentuk ketenangan hati, teman yang baik, atau bahkan kegagalan yang ternyata menyelamatkanmu dari sesuatu yang buruk. Inilah tanda-tanda bahwa Allah sedang menolongmu secara diam-diam. Apakah kamu sudah menyadarinya? Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Sudah subscribe? Mantap! Terima kasih atas dukungannya. Pertama, kamu akan dipermudah dengan urusan yang baik. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan ketidakpastian. Terkadang, kita merasa begitu lemah dan tidak berdaya, bertanya-tanya bagaimana cara keluar dari situasi yang membelenggu. Namun, dalam ketidaksadaran kita, Allah sebenarnya telah menolong dengan cara yang tidak selalu tampak jelas. Pertolongannya bisa datang dalam bentuk-bentuk yang halus, seperti kemudahan yang tiba-tiba muncul, ketenangan hati di tengah cobaan, atau pertemuan dengan orang-orang yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya." Quran Surah At-Talaq 2:3. Ayat ini mengajarkan bahwa salah satu tanda pertolongan Allah yang sering kali terjadi secara diam-diam adalah kemudahan dalam urusan yang baik. Seseorang yang hidup dalam ketaatan dan kejujuran mungkin menemukan dirinya mendapat rezeki dari jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bisa jadi, ia tiba-tiba menerima peluang pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhannya, mendapat bantuan finansial dari seseorang yang tidak disangka, atau bahkan menemukan solusi bagi masalah yang selama ini terasa begitu sulit. Bayangkan seseorang yang telah lama berjuang mencari pekerjaan. Ia telah berusaha sekuat tenaga, melamar ke berbagai tempat, tetapi tetap belum mendapatkan hasil. Hingga pada suatu hari, tanpa diduga, seseorang yang dulu pernah ia bantu tiba-tiba menghubunginya dan menawarkan pekerjaan yang lebih baik dari apa yang ia bayangkan. Ia mungkin mengira itu hanya kebetulan, tetapi dalam Islam, tidak ada yang benar-benar terjadi secara kebetulan. Itu adalah salah satu cara Allah menolong hambanya yang bertakwa. Terkadang, pertolongan Allah tidak datang dalam bentuk keberhasilan yang langsung terlihat. Ada kalanya Allah menolong dengan menutup jalan yang buruk bagi seseorang. Mungkin seseorang merasa kecewa karena gagal mendapatkan pekerjaan yang sangat ia inginkan, tetapi di kemudian hari, ia baru menyadari bahwa pekerjaan tersebut ternyata penuh dengan masalah dan kesulitan yang bisa saja merugikannya. Dengan cara ini, Allah melindunginya dari keburukan tanpa ia sadari. Selain itu, Allah juga menolong hambanya dengan menanamkan ketenangan dalam hati mereka saat menghadapi kesulitan. Betapa banyak orang yang menghadapi ujian berat dalam hidup, kehilangan pekerjaan, menghadapi masalah keluarga, atau mengalami kesulitan ekonomi, tetapi tetap merasa damai dan yakin bahwa Allah akan memberikan jalan keluar. Rasa tenang itu sendiri adalah bagian dari pertolongannya. Pertolongan Allah juga dapat terlihat melalui pertemuan dengan orang-orang yang membawa kebaikan. Seseorang mungkin tiba-tiba diperkenalkan kepada seorang mentor yang membantunya dalam karir, seorang teman yang mengingatkannya pada kebaikan, atau seorang guru yang mengarahkannya pada jalan yang benar. Semua itu bukanlah sekadar peristiwa biasa, melainkan bentuk kasih sayang Allah yang diberikan dengan cara yang tidak selalu kita sadari. Sebagai manusia, seringkali kita hanya melihat pertolongan dalam bentuk sesuatu yang nyata, uang, pekerjaan, atau kesuksesan. Namun, pertolongan Allah lebih luas dari itu. Ia bisa datang dalam bentuk hikmah dari kegagalan, kesabaran dalam menghadapi cobaan, atau bahkan rasa syukur atas apa yang telah dimiliki. Allah bekerja dengan cara yang seringkali berada di luar pemahaman manusia, tetapi bagi mereka yang beriman dan bersabar, pertolongannya pasti akan datang, meskipun secara diam-diam. Oleh karena itu, ketika seseorang menemukan kemudahan dalam hidupnya, merasa hati yang lebih tenang, dijauhkan dari keburukan, atau dipertemukan dengan orang-orang yang baik, maka itu bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang menolongnya. Dalam setiap keadaan, hendaknya kita selalu berprasangka baik kepadanya, karena pertolongannya selalu datang pada waktu yang tepat, meskipun kita tidak menyadarinya. Yang kedua, dijauhkan dari keburukan dan dosa. Dalam perjalanan hidup,
Seringkali manusia dihadapkan pada berbagai pilihan dan kesempatan yang tampaknya menjanjikan kebahagiaan, kesuksesan, atau bahkan kemudahan. Namun, tidak semua yang tampak baik di mata manusia benar-benar membawa kebaikan dalam hidupnya. Sebaliknya, ada banyak hal yang tampak mengecewakan atau menyakitkan di awal, tetapi justru menjadi bentuk perlindungan dari Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah 216. Ayat ini mengajarkan bahwa tidak semua yang diinginkan oleh manusia akan mendatangkan manfaat, dan tidak semua yang tidak disukai akan membawa keburukan. Ada kalanya, Allah menolong seorang hamba dengan menjauhkannya dari pergaulan yang merusak, kebiasaan yang buruk, atau keputusan yang salah. Namun, pada saat itu, manusia seringkali merasa kecewa, bahkan marah terhadap keadaan yang terjadi. Bayangkan seseorang yang begitu menginginkan pekerjaan di sebuah perusahaan ternama. Ia telah melewati berbagai tahapan seleksi dengan harapan besar, tetapi di akhir proses, ia dinyatakan tidak lolos. Kekecewaan memenuhi hatinya. Ia bertanya-tanya mengapa usahanya tidak dihargai. Namun, beberapa bulan kemudian, perusahaan itu bangkrut dan banyak karyawannya kehilangan pekerjaan tanpa pesangon. Barulah ia menyadari bahwa kegagalannya adalah bentuk perlindungan dari Allah. Jika ia diterima, mungkin ia akan mengalami kesulitan besar. Begitu pula dalam pergaulan. Seseorang mungkin merasa tersisih ketika teman-temannya mulai menjauhinya tanpa alasan yang jelas. Ia merasa ditinggalkan dan kesepian, tanpa menyadari bahwa justru melalui itu Allah sedang menyelamatkannya dari pengaruh buruk. Bisa jadi, jika ia tetap bersama mereka, ia akan terjerumus dalam kebiasaan buruk, pergaulan yang penuh kemaksiatan, atau bahkan tindakan yang berujung pada kehancuran diri. Dalam kesendiriannya, ia akhirnya menemukan teman-teman baru yang lebih baik, yang mengajaknya menuju kebaikan dan mendekatkannya kepada Allah. Pertolongan Allah seringkali hadir dalam bentuk yang tidak sesuai dengan harapan manusia. Seorang wanita yang berusaha mempertahankan hubungannya dengan seseorang yang ia cintai, mungkin merasa hatinya hancur ketika hubungan itu berakhir. Ia tidak tahu bahwa Allah sedang menjauhkannya dari pasangan yang tidak baik, atau dari takdir yang penuh penderitaan. Bertahun-tahun kemudian, ia menemukan seseorang yang jauh lebih baik, yang mencintainya dengan tulus dan membawa kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Saat itulah ia memahami bahwa apa yang dulu dianggap sebagai kehilangan, sebenarnya adalah perlindungan. Menjauhkan seseorang dari keburukan adalah bentuk kasih sayang Allah yang seringkali tidak segera disadari. Namun, bagi mereka yang bersabar dan bertawakal, kebaikan dari keputusan Allah akan terlihat seiring berjalannya waktu. Setiap kali sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan, hendaknya seseorang mengingat bahwa Allah Maha Mengetahui, sementara manusia hanya melihat dari sudut pandang yang terbatas. Maka, ketika seseorang merasa kecewa karena sesuatu tidak terjadi sesuai rencana, mungkin saat itu ia sedang berada dalam dekapan kasih sayang Allah. Mungkin Allah sedang menghalanginya dari bahaya yang tidak terlihat, atau menuntunnya ke jalan yang lebih baik. Pertolongan Allah tidak selalu hadir dalam bentuk kemudahan dan keberhasilan, tetapi juga dalam bentuk penghalang dari keburukan yang mungkin tidak disadari saat ini, namun akan dipahami di kemudian hari. Ketiga, kamu diberi ketentraman hati dalam kesulitan. Dalam hidup, manusia tak bisa lepas dari ujian dan cobaan. Ada saat-saat di mana kehidupan terasa begitu sulit, seolah-olah seluruh beban dunia sedang dipikul di pundak. Ada kegagalan yang menyakitkan, kehilangan yang memilukan, serta ketidakpastian yang mengusik ketenangan. Namun, di tengah badai yang mengguncang, ada sebagian orang yang tetap berdiri tegak dengan hati yang tenang. Mereka tidak larut dalam keputusasaan, tidak menyerah pada keadaan, dan tidak membiarkan kegelisahan menguasai diri. Apa yang membuat mereka berbeda? Jawabannya adalah pertolongan Allah yang hadir dalam bentuk ketentraman hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." Quran Surat Ar-Ra'd 28. Ketika seseorang benar-benar bertawakal dan percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkannya, hatinya akan menjadi tenang meskipun cobaan terus berdatangan. Tidak berarti ia tidak merasa sedih atau kecewa,
Tetapi kesedihan itu tidak berubah menjadi keputusasaan. Ada keyakinan mendalam bahwa setiap kesulitan membawa hikmah, bahwa ada sesuatu yang Allah siapkan di balik setiap musibah. Lihatlah seseorang yang kehilangan pekerjaannya. Awalnya, ia mungkin merasa panik dan takut, tetapi jika hatinya tertaut kepada Allah, ia akan segera menemukan ketenangan. Ia akan berkata dalam hati, "Mungkin ini jalan Allah untuk memberiku kesempatan yang lebih baik." Maka, ia tidak terlalu larut dalam kegelisahan, tetapi mulai berusaha dan berdoa, hingga akhirnya ia menemukan pekerjaan yang jauh lebih baik dari yang ia tinggalkan. Bayangkan pula seseorang yang sedang menghadapi cobaan berat dalam rumah tangga. Orang lain melihatnya dalam kondisi yang sulit, tetapi ia tetap tersenyum dan menjalani hari-harinya dengan tenang. Bukan karena masalahnya telah hilang, tetapi karena hatinya sudah berserah diri kepada Allah. Ia percaya bahwa selama ia berusaha dan berdoa, Allah akan membimbingnya menuju jalan keluar yang terbaik. Ketentraman hati dalam kesulitan adalah salah satu bentuk pertolongan Allah yang paling berharga. Sebab, ada banyak orang yang memiliki kekayaan berlimpah tetapi hidup dalam kegelisahan. Ada orang yang memiliki segalanya, tetapi hatinya kosong dan selalu merasa tidak cukup. Sebaliknya, ada orang yang diuji dengan kemiskinan, kehilangan, atau kesulitan lainnya, tetapi tetap merasa damai karena hatinya dipenuhi keimanan kepada Allah. Orang-orang yang mendapatkan pertolongan ini tidak mudah terguncang oleh keadaan. Ketika dihina, mereka tidak merasa rendah diri. Ketika diuji dengan kegagalan, mereka tidak merasa hancur. Ketika kehilangan sesuatu, mereka tetap bersyukur karena yakin bahwa Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Allah tidak selalu mengangkat kesulitan dengan cara langsung menghilangkannya. Terkadang, Allah menguatkan hati seseorang sehingga ia bisa menghadapi kesulitan itu tanpa merasa terbebani. Ia tidak merasa gelisah meskipun dalam situasi yang sulit, tidak menangis berlebihan meskipun kehilangan, dan tidak mengeluh meskipun berada dalam keterbatasan. Itulah bentuk pertolongan Allah yang sangat berharga, sebuah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka, ketika hidup terasa sulit, jangan hanya meminta agar masalah segera selesai. Mintalah juga ketenangan hati, karena dengan ketenangan itu, segala cobaan akan terasa lebih ringan. Dan ingatlah, sebagaimana firman Allah, bahwa hanya dengan mengingatnya, hati bisa menjadi tenteram. Yang keempat, dipertemukan dengan orang-orang saleh. Di sepanjang perjalanan hidup, manusia tidak bisa berdiri sendiri. Ia akan selalu membutuhkan orang lain, baik dalam suka maupun duka. Setiap pertemuan, setiap hubungan yang terjalin, bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Di balik semua itu, ada ketentuan Allah yang mengatur segalanya. Salah satu bentuk pertolongannya yang seringkali tidak disadari adalah ketika seseorang dipertemukan dengan orang-orang saleh. Mereka yang membimbingnya dalam kebaikan, mengingatkannya saat lalai, dan membawanya semakin dekat kepada Allah. Rasulullah bersabda, "Seseorang itu tergantung pada agama sahabatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang dia jadikan sahabat." H.R. Abu Daud. Perhatikan bagaimana kehidupan seseorang berubah tergantung dengan siapa ia bergaul. Betapa banyak orang yang dulunya jauh dari agama, tetapi kemudian menemukan jalan hidayah setelah bertemu dengan teman yang selalu mengingatkan mereka pada kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ada orang-orang yang awalnya baik, tetapi akhirnya tersesat karena salah memilih pergaulan. Ada seseorang yang sejak lama merasa hampa dalam hidupnya. Ia tenggelam dalam dunia yang penuh kelalaian, merasa jauh dari ketenangan, dan tidak tahu kemana harus melangkah. Lalu, suatu hari, ia bertemu dengan seseorang yang mengajaknya ke majelis ilmu, yang mengingatkannya untuk sholat tepat waktu, yang menunjukkan padanya indahnya hidup dalam keimanan. Perlahan, ia mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Ia merasa lebih tenang, lebih damai, dan lebih yakin bahwa ada jalan yang lebih baik untuk ditempuh. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Dia tidak selalu menegur seseorang dengan ujian yang berat, tetapi terkadang dia menolong dengan cara mempertemukannya dengan orang-orang yang dapat membimbingnya. Perubahan seseorang bukan hanya terjadi karena dirinya sendiri, tetapi juga karena lingkungan yang membentuknya. Betapa banyak kisah orang-orang yang mendapatkan ketenangan hati setelah dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang baik. Ada yang dulunya mudah marah, tetapi setelah bergaul dengan teman-teman yang lembut,
ia pun belajar kesabaran. Ada yang dulunya tidak peduli dengan ibadah, tetapi setelah bertemu dengan seseorang yang tekun beribadah, ia pun mulai belajar mendekatkan diri kepada Allah. Tidak semua orang menyadari bahwa dipertemukan dengan teman yang saleh adalah bentuk pertolongan Allah. Ada yang menganggapnya sebagai kebetulan, padahal tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam kehidupan ini. Jika seseorang menemukan dirinya berada dalam lingkungan yang baik, dikelilingi oleh teman-teman yang selalu mengingatkannya kepada Allah, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menuntunnya menuju kebaikan. Namun, pertolongan ini juga bisa hilang jika seseorang tidak menjaganya. Betapa banyak orang yang awalnya berada di lingkungan yang baik, tetapi kemudian tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama yang buruk. Oleh karena itu, menjaga persahabatan dengan orang-orang saleh adalah sebuah bentuk rasa syukur atas pertolongan Allah. Jika saat ini seseorang merasa sulit menemukan teman yang baik, maka hendaknya ia berdoa kepada Allah agar diberikan lingkungan yang menuntunnya ke arah yang benar. Sebab, sahabat sejati bukanlah yang hanya hadir saat senang, tetapi yang tetap ada untuk menegur ketika seseorang mulai melangkah ke arah yang salah. Maka, ketika dalam hidup ini seseorang dipertemukan dengan sahabat-sahabat yang mengajaknya dalam kebaikan, hendaklah ia bersyukur. Itu bukan sekadar pertemuan biasa, melainkan salah satu bentuk pertolongan Allah yang begitu berharga. Kelima, diberikan kesabaran dan kekuatan menghadapi ujian. Dalam hidup, manusia tidak akan pernah terlepas dari ujian. Setiap orang akan menghadapi kesulitan dalam bentuk yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan sakit, ada pula yang diuji dengan kegagalan demi kegagalan yang seolah tidak berkesudahan. Namun, di antara mereka, ada yang tetap berdiri tegak, meskipun badai kehidupan menerjang tanpa henti. Mereka tetap bersabar, tidak mengeluh, dan terus melangkah dengan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Sikap sabar bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti bahwa seseorang sedang mendapatkan pertolongan dari Allah. Sebab, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi ujian bukan sesuatu yang mudah dimiliki. Hanya mereka yang hatinya telah dikuatkan oleh Allah yang mampu bertahan tanpa kehilangan harapan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk." Quran Surah Al-Baqarah 45. Lihatlah seseorang yang tengah mengalami ujian berat. Mungkin ia kehilangan orang yang dicintai, mungkin ia kehilangan pekerjaan, atau mungkin hidupnya penuh dengan cobaan yang tak kunjung usai. Namun, jika ia mampu tetap bersabar, berprasangka baik kepada Allah, dan tidak berhenti berusaha, maka itu adalah pertanda bahwa Allah telah menolongnya. Karena tanpa pertolongannya, tidak ada manusia yang mampu bertahan dalam kesulitan yang berkepanjangan. Ada seorang lelaki yang berulang kali gagal dalam pekerjaannya. Ia telah mencoba berbagai usaha, tetapi hasilnya selalu mengecewakan. Namun, setiap kali ia jatuh, ia bangkit kembali. Setiap kali ia merasa lelah, ia bersujud dan mengadu kepada Allah. Ia yakin bahwa di balik setiap kegagalan ada hikmah yang belum ia pahami. Bertahun-tahun kemudian, tanpa ia sadari, kesabarannya telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat. Hingga akhirnya, Allah membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga. Kesabaran adalah salah satu bentuk pertolongan Allah yang seringkali tidak disadari. Banyak orang yang berharap agar ujiannya segera berlalu, tetapi mereka lupa bahwa kemampuan untuk bersabar dan bertahan di tengah kesulitan adalah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa. Sebab, tidak semua orang diberikan hati yang tabah. Tidak semua orang mampu tetap berdiri ketika dunia terasa runtuh. Dalam sejarah, kisah para nabi adalah bukti nyata bahwa kesabaran adalah kunci pertolongan Allah. Nabi Ayub diuji dengan penyakit bertahun-tahun lamanya, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Nabi Yusuf dipenjara bertahun-tahun tanpa kesalahan, tetapi ia tetap bersabar. Bahkan Nabi Muhammad sendiri menghadapi berbagai cobaan berat sepanjang hidupnya, tetapi ia tidak pernah kehilangan keyakinan kepada Allah. Kesabaran bukan hanya tentang menahan diri dari keluhan, tetapi juga tentang bagaimana seseorang tetap berprasangka baik kepada Allah meskipun hidupnya terasa sulit. Ketika seseorang diuji dengan kesulitan, tetapi hatinya tetap kuat, maka itu adalah tanda bahwa Allah sedang menolongnya. Karena tanpa pertolongannya, manusia akan mudah menyerah dan kehilangan harapan. Maka,
Jika saat ini seseorang sedang menghadapi cobaan dan merasa masih mampu bersabar, bersyukurlah. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang menolongnya. Karena sejatinya, pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk jalan keluar yang instan, tetapi seringkali dalam bentuk ketabahan yang membuat seseorang tetap mampu bertahan hingga waktunya tiba. Yang keenam, diberikan kemudahan untuk berbuat kebaikan. Dalam kehidupan ini, tidak semua orang merasakan kemudahan dalam beribadah dan berbuat kebaikan. Ada yang harus berjuang keras untuk sekadar menunaikan sholat 5 waktu. Ada yang sulit untuk bersedekah meskipun memiliki harta berlimpah, dan ada pula yang ingin berubah menjadi lebih baik, tetapi selalu merasa berat untuk melakukannya. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapati dirinya begitu ringan dalam menjalankan kebaikan, merasa nyaman dalam ibadah, senang membantu sesama, dan mudah menjauhi dosa, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang menolongnya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan memahamkannya dalam urusan agama." H.R. Bukhari dan Muslim. Kemudahan dalam berbuat kebaikan bukanlah semata hasil dari keinginan pribadi, tetapi merupakan bentuk rahmat dan pertolongan Allah. Betapa banyak orang yang ingin istiqomah dalam kebaikan, tetapi merasa begitu berat untuk melaksanakannya. Mereka tahu bahwa sholat adalah kewajiban, tetapi ada saja alasan yang membuat mereka lalai. Mereka menyadari bahwa bersedekah itu mulia, tetapi hati mereka begitu berat untuk berbagi. Sebaliknya, ada orang-orang yang menjalankan ibadah dengan penuh ketulusan, seolah tidak ada beban dalam dirinya. Seolah-olah hatinya telah dilembutkan oleh Allah, sehingga setiap langkahnya selalu dipermudah dalam kebaikan. Lihatlah seseorang yang setiap harinya tidak pernah lupa untuk sholat di awal waktu. Tanpa perlu diingatkan, ia langsung bergegas menuju tempat wudhu saat mendengar adzan berkumandang. Perasaannya begitu tenang setiap kali bersujud, dan ia merasa ada kekosongan dalam hidupnya jika tertinggal sholat. Orang lain mungkin melihatnya sebagai hal yang biasa, tetapi sebenarnya, itu adalah pertolongan dari Allah. Jika bukan karena rahmatnya, hatinya bisa saja menjadi berat, malas, atau lalai dalam menjalankan ibadah tersebut. Begitu pula dengan seseorang yang selalu ringan tangan dalam membantu sesama. Saat melihat orang dalam kesulitan, tanpa berpikir panjang, ia langsung mengulurkan bantuan. Bukan karena ia mengharapkan pujian, tetapi karena hatinya sudah terbiasa menikmati indahnya memberi. Ia sadar bahwa setiap bantuan yang diberikan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk kebaikan dirinya sendiri di akhirat kelak. Kemudahan ini adalah tanda bahwa Allah telah memilihnya sebagai perantara kebaikan di dunia ini. Kemudahan dalam melakukan kebaikan juga terlihat dari seseorang yang diberi kesempatan untuk belajar dan memahami agama. Ada orang yang hidupnya begitu sibuk, tetapi selalu ada waktu baginya untuk menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, atau berdiskusi tentang Islam. Ia merasa haus akan ilmu, selalu ingin memahami lebih dalam tentang ajarannya. Keadaan ini bukan sekadar usaha pribadi, tetapi juga bentuk pertolongan Allah. Sebab, tidak semua orang diberikan hati yang terbuka untuk menerima ilmu agama, meskipun kesempatan ada di depan mata. Sebaliknya, ada orang-orang yang merasa begitu sulit untuk melakukan kebaikan. Ada yang ingin memperbaiki diri, tetapi selalu menemui hambatan. Ingin sholat tepat waktu, tetapi selalu teralihkan oleh kesibukan dunia. Ingin bersedekah, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut kehilangan. Ingin mendekat kepada Allah, tetapi selalu ada rasa malas dan enggan. Itu semua menunjukkan bahwa hidayah dan kemudahan dalam kebaikan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan, melainkan harus diminta dan dijaga dengan ketulusan. Maka, jika seseorang merasa bahwa dirinya begitu mudah dalam melakukan kebaikan, merasa ringan dalam ibadah, senang berbagi, dan semakin tertarik untuk mendalami agama, itu adalah salah satu bentuk kasih sayang dan pertolongan Allah. Bukan karena dirinya lebih baik dari orang lain, tetapi karena Allah telah memilihnya untuk berada dalam jalan yang benar. Namun, nikmat ini juga harus dijaga, sebab kemudahan dalam kebaikan bisa hilang jika seseorang lalai. Jika seseorang yang dulunya rajin beribadah mulai menunda-nunda syalatnya, lama-kelamaan ia akan semakin jauh. Jika seseorang yang dulunya gemar membantu sesama mulai enggan berbagi, hatinya bisa kembali keras. Oleh karena itu,
Salah satu doa yang paling baik untuk dipanjatkan adalah meminta agar Allah selalu memudahkan langkah dalam kebaikan dan menjaga hati agar tetap istiqomah. Maka, jika saat ini seseorang merasa betapa mudahnya ia dalam beribadah dan berbuat kebaikan, bersyukurlah. Itu adalah bentuk pertolongan yang sangat berharga. Karena pada hakikatnya, tidak semua orang diberikan kesempatan yang sama. Sebaliknya, bagi mereka yang merasa berat dalam menjalankan kebaikan, jangan menyerah. Mintalah kepada Allah agar diberikan hidayah, karena hanya dengan pertolongannya, hati yang keras bisa menjadi lembut, dan langkah yang berat bisa menjadi ringan menuju kebaikan. Yang ketujuh, didoakan oleh orang-orang tanpa diketahui. Dalam hidup ini, ada banyak hal yang terjadi tanpa kita sadari. Kita mungkin pernah selamat dari bahaya yang tak terlihat, mendapatkan kemudahan di saat yang paling sulit, atau merasakan ketenangan di tengah badai kehidupan tanpa tahu dari mana semua itu berasal. Terkadang, pertolongan Allah datang bukan karena doa yang kita panjatkan sendiri, tetapi karena doa orang lain yang ditujukan kepada kita, tanpa sepengetahuan kita. Rasulullah bersabda, doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuannya adalah mustajab. Di sisinya ada malaikat yang bertugas setiap kali dia mendoakan saudaranya dengan kebaikan. Malaikat tersebut berkata, Amin, dan untukmu juga seperti itu. HR. Muslim. Bayangkan, di suatu tempat yang jauh, ada seseorang yang pernah kita bantu, meskipun hanya dengan kebaikan kecil, senyuman, kata-kata penyemangat, atau uluran tangan di saat mereka membutuhkan. Tanpa kita ketahui, mereka mengingat kebaikan itu dan mendoakan kita dengan tulus, berharap agar Allah membalas kebaikan kita dengan keberkahan dan kemudahan dalam hidup. Atau mungkin, ada seorang ibu yang setiap hari menyebut nama anaknya dalam doa, meminta kepada Allah agar ia selalu dalam lindungannya, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan diberi kehidupan yang penuh berkah. Sang anak mungkin tidak pernah tahu, tetapi doa itulah yang menjadi sebab ia selalu berada dalam perlindungan Allah. Ada pula seorang sahabat yang diam-diam mendoakan keberhasilan temannya tanpa pernah memberitahunya. Ia melihat sahabatnya berjuang keras, menghadapi banyak cobaan, dan dalam hatinya, ia berharap agar Allah mempermudah jalannya. Doa itu terucap dalam heningnya malam, tanpa pernah diketahui oleh sang sahabat. Namun, tanpa disadari, Allah mengabulkan doa itu dan memberi pertolongan dalam bentuk yang tidak terduga. Betapa banyak orang yang merasa kesulitan dalam hidupnya, tetapi tiba-tiba menemukan jalan keluar yang tidak ia sangka-sangka. Mungkin saja, di suatu tempat, ada seseorang yang telah mendoakannya. Doa itu melangit, dipanjatkan dengan ketulusan, dan malaikat pun mengamini doa tersebut. Itulah bentuk pertolongan Allah yang seringkali luput dari kesadaran kita. Kadang-kadang, seseorang merasa bahwa dirinya kuat, bahwa semua pencapaiannya adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Namun, ia lupa bahwa bisa jadi, ada doa dari orang-orang di sekitarnya yang menjadi sebab kemudahan yang ia rasakan. Mungkin ada seorang guru yang bangga melihat muridnya sukses dan diam-diam mendoakannya agar terus mendapatkan keberkahan. Mungkin ada seorang kakek atau nenek yang setiap hari menyebut nama cucunya dalam doa, berharap agar ia selalu dalam lindungan Allah. Doa yang datang dari hati yang tulus adalah salah satu bentuk pertolongan Allah yang paling indah. Tidak selalu harus berasal dari orang-orang yang kita kenal dekat. Bisa jadi itu datang dari seseorang yang pernah kita bantu, seseorang yang pernah terinspirasi oleh kebaikan kita, atau bahkan seseorang yang sekadar mendengar nama kita lalu tergerak untuk mendoakan. Namun, sebagaimana kita berharap agar didoakan oleh orang lain, alangkah baiknya jika kita juga menjadi orang yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi saudara-saudara kita. Karena setiap kali kita berdoa untuk orang lain, malaikat akan mendoakan hal yang sama untuk kita. Bayangkan betapa luar biasanya keberkahan yang bisa kita dapatkan hanya dengan tulus mendoakan sesama. Maka, jika saat ini kita merasa hidup dipenuhi dengan kemudahan, merasa aman dari mara bahaya, atau menemukan kebahagiaan di tempat yang tak disangka-sangka, bisa jadi itu adalah hasil dari doa-doa yang dipanjatkan oleh seseorang untuk kita. Doa yang tak pernah kita dengar, tetapi didengar oleh Allah. Doa yang tak pernah kita ketahui, tetapi menjadi jalan pertolongan bagi kita. Semoga kita selalu berada dalam doa-doa kebaikan dari orang-orang yang tulus, dan semoga kita juga menjadi pribadi yang ringan untuk mendoakan kebaikan bagi orang lain. Karena dalam setiap doa yang kita panjatkan untuk saudara kita,
ada malaikat yang mengaminkan doa yang sama untuk kita. Kedelapan, merasa dekat dengan Allah dan semakin tawakal. Dalam perjalanan hidup yang penuh ketidakpastian, ada saat-saat di mana manusia merasa bingung, takut, dan gelisah. Dunia menawarkan begitu banyak harapan, tetapi juga tak jarang memberikan kekecewaan. Namun, di antara hiruk-pikuk kehidupan yang serba tak menentu, ada orang-orang yang tetap berjalan dengan penuh ketenangan. Mereka tidak goyah meskipun menghadapi badai ujian, tidak terpuruk meskipun mengalami kegagalan, dan tidak terlalu bergantung pada dunia. Mereka adalah orang-orang yang merasakan kedekatan dengan Allah, yang hatinya dipenuhi rasa tawakal dan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencananya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Cukuplah Allah bagiku, tidak ada ilah selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rabb, Tuhan, pemilik arsy yang agung." Quran Surat At-Taubah 129. Orang yang mendapatkan pertolongan Allah seringkali tidak menyadari bahwa ia sedang ditolong. Ia hanya merasa bahwa hatinya semakin tenang, langkahnya semakin mantap, dan hidupnya semakin ringan meskipun kenyataan di sekitarnya tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari kepemilikan materi, bukan dari pujian manusia, tetapi dari perasaan cukup dengan Allah. Ada seseorang yang hidup dalam keterbatasan. Harta yang ia miliki tidak seberapa, impian-impiannya mungkin tidak semewah orang lain, dan kehidupannya terlihat sederhana. Namun, ketika orang lain melihatnya, mereka menemukan sosok yang begitu tenang, seakan tidak pernah merasa kurang. Ia tersenyum bukan karena memiliki segalanya, tetapi karena hatinya telah menerima segalanya dengan lapang. Ia yakin bahwa rezeki yang diberikan Allah adalah yang terbaik baginya, bahwa setiap ujian adalah cara Allah mendekatkannya kepadanya. Di sisi lain, ada orang yang telah mendapatkan semua yang diinginkannya. Karir yang cemerlang, harta yang melimpah, dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun, jauh di dalam hatinya, ada kegelisahan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia takut kehilangan apa yang ia miliki. Takut masa depannya tidak berjalan sesuai rencana. Takut akan hal-hal yang belum terjadi. Hatinya tidak pernah merasa cukup, selalu merasa ada sesuatu yang kurang. Inilah perbedaan antara seseorang yang bertawakal kepada Allah dan seseorang yang hanya menggantungkan kebahagiaannya pada dunia. Ketika seseorang merasa semakin dekat dengan Allah, ia mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi terlalu khawatir akan masa depan karena ia tahu bahwa segala sesuatu sudah berada dalam genggaman Allah. Ia tidak lagi terlalu sedih dengan kehilangan karena ia yakin bahwa Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ia tidak lagi terlalu bergantung pada manusia, karena hatinya sudah bergantung sepenuhnya kepada Tuhannya. Kedekatan dengan Allah bukan hanya terlihat dalam doa dan ibadah, tetapi juga dalam bagaimana seseorang menghadapi hidup. Orang yang bertawakal tidak mudah terguncang oleh ujian, karena ia tahu bahwa Allah tidak akan membebaninya di luar kemampuannya. Ia tidak mudah iri dengan kehidupan orang lain, karena ia yakin bahwa setiap orang memiliki jalan takdirnya masing-masing. Ia tidak mudah putus asa, karena ia tahu bahwa setiap kesulitan adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan seperti ini, itu adalah tanda bahwa Allah sedang menolongnya. Sebab, tidak semua orang diberi keteguhan hati untuk selalu bersandar kepadanya. Tidak semua orang diberi kemudahan untuk memahami bahwa dunia ini hanyalah tempat persinggahan, bahwa yang lebih utama adalah akhirat yang kekal. Maka, jika saat ini seseorang merasa lebih ringan dalam menjalani hidup, lebih yakin bahwa setiap kejadian memiliki hikmahnya, dan lebih mudah menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka itu adalah bentuk pertolongannya yang tak ternilai. Sebab, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada hati yang merasa cukup dengan Allah, dan tidak ada perlindungan yang lebih kuat daripada kepercayaan penuh kepadanya. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang memberikan ketenangan, bukan manusia yang menjamin kebahagiaan, tetapi hanya Allah yang bisa membuat hati benar-benar merasa damai. Dalam perjalanan hidup, manusia seringkali berharap pertolongan Allah datang dengan cara yang langsung terlihat, sebuah keajaiban yang nyata, sebuah jawaban yang jelas, atau sebuah jalan keluar yang segera terbuka. Namun, pertolongannya tidak selalu hadir seperti yang kita bayangkan. Kadang, Allah menolong dengan cara yang halus, hampir tak terasa, tetapi saat kita melihat ke belakang,
barulah kita menyadari betapa banyak kasih sayangnya yang telah bekerja dalam diam. Mungkin kita pernah kecewa karena doa yang kita panjatkan tak kunjung dikabulkan, tetapi tanpa kita sadari, Allah menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik di waktu yang tepat. Mungkin kita pernah kehilangan sesuatu yang kita anggap berharga, tetapi ternyata Allah sedang menjauhkan kita dari keburukan yang tak terlihat. Mungkin kita pernah merasa kesulitan dalam hidup, tetapi Allah memberi kita hati yang lebih kuat, kesabaran yang lebih luas, dan ketenangan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Ada saatnya kita tidak memahami rencana Allah, tetapi disitulah letak keimanan. Percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan kebetulan, tetapi bagian dari kasih sayangnya. Kita hanya perlu terus melangkah, terus berusaha, dan terus berprasangka baik kepadanya. Karena dalam setiap langkah yang kita ambil, ada pertolongan Allah yang menyertai, meskipun tidak selalu tampak di mata. Pada akhirnya, pertolongan Allah bukan hanya tentang mendapat apa yang kita inginkan, tetapi tentang bagaimana hati kita semakin dekat kepadanya. Karena seseorang yang hatinya telah dipenuhi keimanan, yang merasa cukup dengan Allah, yang yakin bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rencananya, telah menerima bentuk pertolongan yang paling berharga, ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Maka, tugas kita bukanlah menentukan kapan dan bagaimana Allah akan menolong, tetapi terus berusaha dalam kebaikan, bersyukur atas setiap hal yang terjadi, dan yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba-Nya yang berpegang teguh padanya. Sebab, pertolongannya selalu datang, meskipun seringkali dalam cara yang tidak kita sadari.